Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Muhayyad Jaya Tragraha, NIM 211030005 dari Prodi Sosiologi Reguler. Tentunya saya membuat video ini ada maksud yang dimana saya akan melaksanakan tugas mata kuliah teori sosiologi klasik yang diberikan oleh Bapak Endri Prasetyo mengenai tokoh sosiologi yaitu Max Weber. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemikiran Max Weber, karyanya, serta riwayat hidupnya. Baiklah, kita lanjut. Max Weber lahir di Erfurt, tepatnya di Jerman pada tanggal 21 April 1864, dan dia berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya merupakan seorang birokrat yang memiliki posisi strategis di dalam pemerintahan, sedangkan ibunya merupakan penganut aliran kapitalisme yang sangat taat. Kedua orang tuanya tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kepribadian Max Weber pada usia yang ke-18. Ia meninggalkan rumah sementara waktu untuk menyambung studinya di Universitas Heidelberg. Setelah 3 tahun belajar, kemudian dan kembali ke rumah orang tuanya pada tahun 1884. Kemudian dia melanjutkan lagi studinya di Universitas Berlin. Pada saat di Universitas Berlin, ia mendapatkan gelar doktornya. Ia mendalami ilmu bidang ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Karena ketekunan Max Weber, ia pernah menjadi guru besar di 3 universitas, yaitu Universitas Heidelberg, Universitas Berlin, dan Universitas München. Karya-karya utama dari Max Weber adalah Methodologie, Essai de Project Etik. Max Weber melihat sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial antara hubungan sosial. Artinya, Weber ingin menganggap bahwa semua tindakan itu dianggap sebagai tindakan sosial kalau itu ditujukan kepada orang lain atau makhluk hidup. Contohnya, ketika ia bernyanyi di depan umum, otomatis orang-orang akan melihatnya. Itu ada hubungannya dengan timbal balik. Itulah yang disebut dengan tindakan sosial menurut Max Weber. Menurut Max Weber, tindakan manusia yang ditunjukkan dan dilihat orang lain adalah tindakan sosial yang maksudnya adalah terbagi menjadi 4 tindakan, yaitu tindakan rasional instrumental. Tindakan ini dilakukan dengan cara dipikirkan terlebih dahulu, bersifat rasional, masuk akal, dan tahu apa tujuan yang hendak dicapai. Tidak asal bertindak, tetapi bertindak dengan berpikir terlebih dahulu. Misalnya, seorang karyawan ingin naik jabatan, otomatis harus mengikuti aturan dan SOP dari perusahaan tersebut dengan baik dan benar. Tidak perlu mencari cara yang curang. Itulah yang disebut dengan tindakan instrumental. Yang kedua yaitu tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan ini lebih berfokus mementingkan cover manfaat kegunaan daripada tujuan yang hendak dicapai. Contohnya, seperti si Budi ingin menjadi mahasiswa di kampus ternama. Pada saat Budi pulang kampung, otomatis orang-orang kampung itu beranggapan bahwa si Budi itu rajin belajar dan terus belajar. Tetapi, orang kampung tidak tahu kenyataan bahwa si Budi di kampus sebenarnya jarang masuk dan kerjaannya hanya tidur-tiduran. Nah, jadi itulah yang dinamakan
tindakan rasional berorientasi nilai. Jadi dia lebih mementingkan cover, manfaat, kegunaan daripada tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, tindakan tradisional. Tindakan ini merupakan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang atau turun-temurun tanpa direncanakan dan sudah menjadi kebiasaan. Contohnya seperti pada saat mau masuk Lebaran, orang-orang pasti akan melakukan kegiatan mudik atau pulang kampung tanpa disuruh. Pastinya mereka akan berinisiatif sendiri untuk kegiatan mudik ini. Jadi itulah yang dinamakan tindakan tradisional. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah tindakan efektif. Tindakan efektif ini lebih gampangnya disebut dengan tindakan yang berdasarkan emosional atau bersifat spontan, tidak rasional, dan merupakan suatu ekspresi emosional yang ditunjukkan oleh individu kepada orang lain. Contohnya seperti pasangan suami istri. Otomatis yang lajang dan yang single akan merasa cemburu kepada pasangan suami istri tersebut. Dan itulah yang dinamakan tindakan efektif, di mana tindakan ini merupakan emosional kepada orang lain. Dan juga di dalam pemikiran Max Weber ada namanya etika Protestan, menganggap bahwa apa yang membedakan antara orang Barat dan orang Timur adalah dengan agamanya. Weber mengatakan, dengan agama inilah orang bisa sukses di dalam memotivasi untuk bekerja, bisa meningkatkan derajat ekonomi seseorang. Weber juga mengatakan bahwa setiap orang itu pasti sudah ditakdirkan untuk masuk surga. Dan juga menurut pendapat Weber, jika manusia tersebut selama hidupnya sukses, kaya raya, hidupnya senang, maka otomatis ia akan masuk surga. Tetapi kalau manusia tersebut selama hidup di dunia ia merasa miskin, maka ditakdirkan dia masuk neraka. Begitulah pandangan Max Weber dalam etika Protestan. Pasti di antara kita mempunyai teman yang beragama Protestan. Mungkin saja mereka diajarkan untuk membahas tentang mengenai etos kerja. Dan inilah salah satu karya Max Weber, yaitu Etika Protestan, dan digunakan dan dibahas dalam agama Protestan. Teman-teman semua, itulah sekilas tentang penjelasan pemikiran dari Max Weber, karya-karyanya, serta riwayat hidup dari Max Weber. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman, dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.